menurut saya kalau bagi orang yang di luar Tuhan benar. Di luar Tuhan ya. Enggak ada pertolongan dari Tuhan. Kita itu lahir dalam dosa. Betul enggak saudara? Seringkali itu kalah. Karena memang punya tabiat dosa sejak lahirnya. Seringkali tahu ini enggak baik. Ini jahat tapi tetap saja hanyut. Seringkali tahu. Oh ngomongku ini bisa melukai orang. Tapi enggak bisa nyatanya keluar lagi. Salah lagi. Diulang lagi. Diulang lagi. Bagi orang yang di luar Tuhan benar. Tapi bagi kita yang di dalam Yesus itu enggak benar. Hukumnya beda. Karena kita yang di dalam Yesus ada roh Allah di dalam kita. Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waktu saudara terima. Maka roh Allah ada dalam saudara. Roh Allah ada dalam saudara. Roh Allah ada dalam saudara. Untuk jadi penolong. Supaya yang tidak bisa jadi bisa. Amin. Jadi jangan lagi setelah kita dalam Tuhan masih seperti itu. Enggak bisa. 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 Saudara yang enggak sabaran. Bisa enggak jadi sabar? Kalau masih belum bisa. Ya pertama ganti. Pak sabar gitu saudara. Namanya diganti saja. Abraham kan ya diganti saudara. Iya. Istrinya ganti Bu Sabar gitu saudara. Atau kalau disingkat suaminya jadi Pak Bar gitu saudara. Istrinya jadi bubar gitu saudara. Nah gitu saudara. Tapi percaya dengan firman. Paulus ini percaya loh saudara. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Fitnahan dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan padaku. Beban-beban yang menindih dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan padaku. Amin. Jangan mikir gak bisa. Jangan berkata gak bisa. Kalau saudara mikir gak bisa. Dan saudara berkata gak bisa. Ya jadi gak bisa. Loh betul loh saudara. Kalau saudara pikir punya masalah ya saudara. Pikir masalah itu dipikir terus. Gak usah ngatasi. Gak kerja aja sudah loyo. Loh betul gak? Saudara yang tugas saudara numpuk banyak saudara. Saudara belum kerja lah. Hanya mikir tugas saudara terlalu banyak aja sudah loyo. Betul gak? Berpikir tidak bisa. Berkata gak bisa membuat saudara gak bisa. Tapi kalau saudara percaya dengan firman Tuhan ini. Bisa. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan Yesus berkata bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Bagi saya tidak ada yang mustahil. Bagi saudara tidak ada yang mustahil. Bagi saudara tidak ada yang mustahil. Bagi saudara semua tidak ada yang mustahil. Harus berani percaya. Tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara contoh Alkitab ya. Yusuf ngalami prosesnya berat atau ringan. Dijual jadi budak. Betul gak? Masuk konsum jadi budak. Difitnah masuk penjara. Dilupakan minum juru itu. Semua macam-macam. Tapi sekali lagi nyatanya Yusuf tetap bisa tidak pahit hati. Yusuf tetap bisa menolak godaan istri Potifar. Betul gak? Yusuf tetap bisa. Hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kudusan. Bisa. 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 Ayo teriak. Bisa. Kurang sargam. 1, 2, 3. Bisa. Lebih keras lagi. Bisa. Lebih keras lagi. Bisa. Jangan ngomong gak bisa ya. Jangan lagi ngomong ya. Aku memang kalau lihat perempuan saya kelepek-kelepek jatuh. Jangan gitu lagi saudara. Bisa jaga kudusan. Amin. Wah, tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara lihat Daud, saudara lihat Daniel, semua bisa. Amin. Lalu kita akan belajar tentang kerakusan. Ya, menang, kalahkan kerakusan. Karena salah satu tanda orang itu bisa menguasai diri kalau dia bisa kalahkan rakusnya. Kalahkan, saudara, sifat rakus. Rakus itu membuat kita nggak bisa mengendalikan diri. Orang bisa mengendalikan diri pasti bisa kalahkan kerakusannya. Saudara. Nah itu ada identik samanya Adam dan Hawa tadi yang saya singgung. Betul? Saudara bayangkan loh. Pohon di Taman Eden itu berapa banyak. Itu dimakan nggak bisa habis. Sampai mati nggak akan bisa habis. Betul saudara? Hanya satu saja loh saudara. Yang disisakan oleh Tuhan.
ya semua ini boleh semua. Hanya satu, pohon pengetahuan baik dan jahat jangan kamu makan. Kamu makan mati, hancur kamu saudara. Hanya satu saja loh saudara, tetap dilanggar. Karena apa? Tamak. Sudah diberi semuanya, tinggal satu saja jangan masih diambil satunya. Semua berkat dari Tuhan sudah diberikan, hanya perpuluhan saja disikat juga. Loh, betul saudara, kita itu diberi Tuhan luar biasa. Tapi kadang-kadang saudara, kita bisa nggak menguasai diri kalau tamak. Hati kalau sudah dikuasai tamak, kita akan nganggur. Bahkan bukan miliknya, milik orang lain diambil. Betul? Dengan segala cara dihalalkan caranya gitu saudara. Dengan segala macam tipu daya saudara. Ya, jadi banyak sekali. Ya, kita akan baca satu ayat yang penting sekali saudara. Bilangan 11 ayat 34. Sebab itu dinamai tempat itu Kibrot Ta'awa. Katakan apa namanya? Kibrot Ta'awa. Sekali lagi. Kibrot Ta'awa. Sekali lagi supaya mantap. Kibrot Ta'awa. Karena di sana ialah dikuburkan orang-orang yang nafsu rakus. Orang-orang yang rakus itu dikubur di tempat itu. Sehingga tempat itu diberi nama Kibrot Ta'awa. Karena artinya Kibrot Ta'awa adalah kuburan kerakusan. Jadi ini kuburan untuk orang-orang yang rakus. Semua saat itu taruh di situ. Ceritanya saudara, ceritanya satu hari ya mereka butuh makan. Oleh minta pada Tuhan makan. Padang gurun kok minum terus butuh makan. Akhirnya Tuhan kasih mana. Betul enggak? Kasih apa saudara? Roti mana. Setiap hari. Setiap hari. Enggak pernah kekurangan mereka. Enggak ada kekurangan. Mujizat terjadi. Dari surga turun loh. Apa enggak luar biasa? Roti mana loh saudara. Oh luar biasa. Akhirnya masih mana terus. Mana terus. Tongsengnya mana. Ya gulenya mana gitu. Di Mesir kita bisa buat sate buntel misalnya gitu saudara. Ini mana terus saudara. Akhirnya seperti Musa marah tapi Tuhan masih murah hati. Dikirimlah burung puyuh. Dihembuskan nafas udara. Betul ya? Burung puyuh banyak sekali saudara. Sekarang bukan sedikit saudara. Banyak sekali. Berapa banyak? Berapa banyak? Bukan banyak sekali. Banyak sekali katanya gitu saudara. Sekarang berapa banyak? Jangan banyak sekali itu enggak mantap saudara. Sekarang berapa banyak? Banyak sekali itu saudara. Nah setelah itu saudara. Ya nanti saudara baca di rumah ayat-ayat sebelumnya. Mereka itu ambil rakus. Saudara tahu enggak mereka ambil berapa? Nanti baca di rumah ya saudara. Setiap orang saudara. Paling sedikit yang ambilnya paling sedikit 1 ton. Bayangi saudara, burung puyuh daging loh saudara. Kalau tiba-tiba saudara diberkati sudah, mau minta berapa boleh. Kambing mau buat sate berapa boleh, ini berapa boleh. Saudara ambil berapa? Itu yang paling sedikit dikatakan Alkitab, yang paling sedikit saja 1 ton. Yang banyak mungkin 10 ton. Tuhan lihat sifat ini, tamak, marah, kutuk, datang. Tuhan itu enggak suka dengan hati yang tamak. Kalau hati tamak, dikasih berapapun tetap enggak pernah puas. Kalau hatinya tamak, akan lakukan curang. Betul? Ambil alih punya orang lain. Betul? Istri 1, kalau tamak. Enggak cukup, saudara. Padahal enggak pernah habis. Istri 1 aja enggak bisa habis ya, saudara. Tapi tamak itu seperti itu. Kasih berapapun kurang. Berapapun kurang. Jadi mereka itu mengalami keadaan yang parah seperti itu saudara. Sehingga mengalami kehancuran. Nah kita harus bisa kalahkan sifat tamak. Kalahkan apa saudara? Sifat tamak. Ya bagaimana kita taklukkan kerakusan. Saudara ini tidak kerakusan ya. Tadi tamak. Sadarilah kerakusan hanya akan membawa konsekuensi negatif. Akan mendatangkan yang negatif. Kisah tadi Kibrot Ta'awa saudara. Yang terjadi apa saudara? Mereka itu sebenarnya saat itu sedang dapat mujizat.
Mereka sedang dapat berkat besar. Betul enggak? Hal yang positif yang Tuhan lakukan. Tapi akibat dari kerakusan mereka. Akhirnya Tuhan marah. Malah akhirnya terjadi tragedi yang mengenaskan. Malah endingnya sangat tidak baik. Endingnya tidak enak, saudara. Jadi apapun yang sudah Tuhan berikan, ucapan syukur. Jangan terus, saudara. Ya, oh di sini rakus. Sudah diberkati, ya terima saja. Pokok jangan sampai rakus. Gara-gara rakus banyak orang sakit. Setuju enggak? Ayo, setuju enggak? Kenapa orang over gendutnya, kurusnya? Ya makan terus. Coba doa puasa di gereja kita diikuti. Latih lalang. Januari kita gereja kita saya lihat tuh puasanya paling banyak loh saudara. Puasa gereja kita apa saja? Januari berapa hari? 10 hari. Betul enggak saudara? Iya. Lalu menjelang Pentakosta berapa hari? 40 hari. Menjelang ulang tahun berapa hari? 10 hari saudara. Iya. Tapi saudara kembali sebenarnya. Kalau kenapa kita jadi endingnya kesehatan kita rusak. Endingnya tidak baik. Karena tadi aku ngomong ragus nanti dimarahin. Pak Bu aja ngomong saya ragus. Tapi itu semuanya lah saudara. Saudara misalnya kerja ya. Saudara ragus misalnya. Bukan miliknya diambil. Endingnya kalau di PHK. Betul enggak? Ketangkep, ketahuan, korupsi dan macam-macam. Pokok ragus itu endingnya enggak enak. Sebetulnya saat itu ending mujizat. Oh, awal mujizat. Saat itu hal yang luar biasa. Ya, karena kerakusan mereka. Ya, sampai endingnya tidak baik, penuh dengan kecewa. Kenapa? Dulu rakus. Ya, lalu juga ya menghentikan berkat Tuhan. Sejak saat itu enggak diberkati lagi. Sejak mereka rakus seperti itu, enggak ada lagi peristiwa burung puyuh dikirim seperti itu. Berkatnya berhenti, berkatnya hilang. Kenapa? Kerakusan. Bagian yang lebih parah lagi, kemurkaan Tuhan. Ending yang tidak baik, Tuhan murka. Mereka akhirnya kenapa? Tulah, saudara baca. Akhirnya malah kena tulah, gara-gara apa? Ragus. Ada satu kesaksian, ya dulu ini agak lama juga, ya dokter kecantikan di Singapura. Namanya Richard Teo King San. Saudara, saya cerita, tidak tahu portfolionya ada enggak. Kalau ada yang dikeluarkan ya lanjut terus. Saya baca aja. Ya lanjut, ya seorang miliuner muda dan dokter bedah kosmetik terkenal di Singapura. Antrian pasiennya bisa mencapai 3 bulan untuk dapat pelayanannya. Kalau mau ke sana, daftarnya paling cepat 3 bulan sebelumnya. Kalau itu sudah enggak bisa, ya ia sangat mengandalkan dirinya sendiri dan merasa tidak membutuhkan Tuhan untuk mencapai kesuksesan yang dapat ia perjuangkan sendiri. Lanjutkan lagi. Ya, ia berkata, ya mempertimbangkan datang gereja jika ibadah dapat diundur menjadi pukul 2 siang. Kalau diinjili diajak gereja nehi, dia bilang. Aku enggak punya waktu kecuali minggu, ganti kebaktiannya jam 2 gitu saudara. Pak, dia sudah selesai gitu loh saudara. Minggu toh enggak 10 hari baru dia mau. Bukan mau deh, baru mikir dipertimbangkan ke gereja apa enggak gitu saudara. Karena bagi dia kerja uang, waktu uang, semua untuk uang, tamak terus saudara. Terus supaya makin kaya terus. Lanjutkan. Mana ya? Ia berkata akan mempertimbangkan itu, ia hanya Tuhan di puncak hidupnya tiba-tiba divonis penderita kanker paru-paru stadion 4B yang telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Kaget. Orang kalau divonis dokter kanker 4B gitu saudara. Sudah kaget semua. Ya, tidak ada lagi yang bisa ia lakukan kecuali menyerah dan datang pada Tuhan. Sejak saat itu Dr. Richard menyerahkan dirinya pada Tuhan, bersaksi tentang hidupnya dan mulai peduli terhadap orang lain yang menderita sampai ia meninggal dunia pada Oktober 2012
dalam usia 40. Ya ada tapi sampai di sana. Saudara dengar. Kenapa? Tamak. Tuhan beri kepandian, Tuhan beri kesuksesan, paksa diri, lupa waktu, lupa istirahat. Saudara, lupa Tuhan, diabaikan. Pokok yang kerja, uang. Habis hanya umur 40 tahun. Dia boleh dokter, tapi ternyata kena kanker. Dan kanker yang mematikan, yang gak bisa apa-apa. Rusak. Maka hari ini Tuhan ngajar kita, ayo kalahkan. Ketamakan. Kendalikan diri. Saudara akan mengalami breakthrough. Terobosan yang luar biasa sekali. Ya. Lalu yang kedua, belajar rahasia rasa cukup. Saudara bisa punya rasa cukup. Saudara, Filipi 4 ayat 11. Kukatakan ini bukan karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Rasa cukup. Seperti yang Tuhan sudah berikan cukup. Yang diberikan cukup. Asal memang kita sudah kerja loh ya. Kalau malas gak mau kerja, ya diberi sedikit. Ya itu karena salahnya sendiri. Saudara sudah usaha, saudara sudah belajar, saudara sudah berjuang. Tapi dapatnya belum maksimal, ucapkan syukur saja. Tuhan tahu yang keadaan, Tuhan tahu memberi yang terbaik. Tapi orang yang bisa puas, bisa ucap syukur dalam hidupnya, masih bisa bernafas harusnya ngucap syukur gitu saudara. Masih bisa ibadah harusnya ngucap syukur saudara. Kita harus punya visi besar saudara. Kita harus belajar berjuang sungguh-sungguh. Tapi hasilnya kalau masih kecil pun ngucap syukur saudara. Maka kalau saudara bisa puas dengan apa yang Tuhan berikan. Saudara sudah berjuang ya. Jangan karena tidak berjuang, jangan karena dosa ya saudara. Apa yang diberikan Tuhan itu yang terbaik. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Amin saudara. Merasa cukup. Manusia itu seringkali gak cukup. Saya tidak tahu saudara ya. Ini ada legenda saja ya saudara. Bukan kejadian juga ya. Ada legenda. Dulu waktu ya Tuhan ciptakan. Ini sekali lagi ya bukan Alkitab. Bukan ini hanya ilustrasi saja. Tuhan berikan setiap ciptaannya itu 30 tahun umurnya. Ya babi 30 tahun saudara. Anjing 30 tahun. Kelinci 30 tahun saudara. Ya kerbau berapa? 30 tahun. Manusia berapa? 30 tahun. Dulu. Ini sekali lagi ya bukan Alkitab. Ini hanya ilustrasi gitu. Lah namanya anjing itu berkata. Wah aku. Bukan anjing ya. Yang pertama yang berkata itu adalah ya kuda. Aku gak mau 30 tahun. Aku dipacu lari terus. Kejar terus. Lari terus. Capek 30 tahun. Kurangi saja. Jangan 30 tahun. Lalu manusia itu dengar. Kamu gak mau toh. Kasih anakku aja. 10 tahun. Gitu saudara. Ya minta 20. 10 sisanya. Tuhan kasihkan aku saja. Jadi akhirnya manusia saat itu ya sudah. Jadi umur manusia ditambah saudara 10 tahun saudara. Lalu ada lagi lembu aku juga gak mau. Aku ini beban dipaksa kerja terus. Saudara ya kurangi juga 10 tahun. Manusia dengar lagi. Kasihkan saya lagi saja gitu saudara. Lalu juga setelah itu anjing juga 10 tahun. Kera juga 10 tahun saudara. Jadi manusia umurnya 70-80 tahun ya Alkitab kata gitu saudara ya. Lah kenapa saudara lihat saudara. Akibatnya manusia umur sampai 30 tahun itu masih enjoy, nikmati. Tapi umur 30 sampai 40 biasa kejar, berjuang lari. Seperti kuda, lari terus. Berjuang habis-habisan, lari. Supaya sukses, lari. Itu sampai 40 seperti apa? Kuda, karena itu umurnya kuda. Yang tamak diambil manusia. Ya seperti kuda lari terus saudara. Kejar terus. Lalu setelah itu 40 sampai 50 seperti kerbau. Kerbau itu mengeluh. Aku dipaksa terus bebanku berat. Lah kalau sudah 40 sampai 50 tanggung jawabnya banyak. Saudara. Dulu masih muda belum itu banyak. Ya tahun sekarang anaknya, istrinya, anaknya. Biaya terpaksa. Kerja itu dipaksa karena beban berat. Karena itu apa? Umurnya lembu, saudara. Kerbau, saudara. Bebannya berat, saudara. Setelah itu, ya tambah lagi 10, 60 sampai 70. Itu apa? Umurnya anjing.
Anjing bilang aku nggak mau aku. Wah, aku suruh jaga rumah terus nggak enak jadi anjing. Ya saudara, maka banyak orang setelah umur 60 sampai berapa tadi? Berapa? 70. Ya suruh jaga rumah sama anaknya, mantunya mau pergi. Suruh jaga rumah, jaga cucu. Lah gitu saudara ya. Suruh jaga, kerjanya hanya suruh jaga. Suruh jaga terus saudara. Ya toh? 70 sampai 80. Umurnya kera. Kan diminta. Kera itu enggak mau aku 30. Maunya 20. Kenapa? Lah aku di mana-mana diusir kok. Lalu setelah umur sekian, mau anak pertama, jangan anak kedua saja. Sampai anak kedua, jangan anak ketiga saja. Mau anak ketiga, jangan lagi lah. Karena manusia itu tamak. Katakan sebelah, jangan tamak. Katakan sebelah. Jangan tamak, saudara. Lalu jangan suka membanding-bandingkan. Jangan suka membanding. Tuhan itu tahu kemampuan kita. Tuhan itu tahu. Ya, seperti apa kita seharusnya. Tuhan tahu memberi yang terbaik. Jangan banding-bandingkan. Ada satu istri, suaminya itu berat sekali karena istrinya selalu membandingkan. Itu tetangga itu, ya beli sofa baru. Kita ya beli. Mosok enggak beli, sama-sama. Ya kerjanya, mosok kamu enggak bisa beli. Hanya ya dengan terpaksa suaminya beli daripada ribut ya. Suami biasa gitu ya. Daripada ribut ya sudah gitu ya. Betul ya suami-suami. Lalu gak lama lagi itu ganti loh. Dia iPhone baru loh. Ribut lagi ya terpaksa saudara. Lalu tambah lagi. Wah anjing baru sekarang pelihara anjing gitu saudara. Lalu tambah lagi anjing baru suaminya mau pulang itu sudah lemes biasa gitu saudara. Nanti apa lagi nih? Nanti apa lagi dibandingkan sama tetangga terus saudara. Lalu tambah lagi mobil baru saudara. Lebih parah lagi villa baru saudara. Lama-lama makin tertekan. Ya tanda ya. Halo, ya apa enggak? Halo. Tapi satu kali aneh. Suaminya pulang tuh senyum-senyum. Istrinya yang ditanya, loh kamu biasa pulang tuh loh, gak semangat bicara. Ini kok pulang senyum-senyum. Kenapa senyum? Ya karena saya dengar, saya lihat tetangga itu sekarang punya istri baru. Nah saudara. Ya karena dibanding-bandingin terus. Hei istri. Kalau kamu banding-bandingin terus itu kalau terjadi gimana? Hari ini jangan banding-bandingkan lagi. Amin. Suami juga jangan banding-bandingkan istrinya sama saja. Betul enggak? Itu istrinya sana gini, ini sana gini. Itu mama saya gini, mama. Nah, kamu kawin dengan mama saja. Kadang-kadang orang ngomong gitu soal dibanding-bandingkan. Ya banyak tapi waktunya agak ada ya sehingga saya. Yang ketiga. Lakukan latihan rohani. Rohani kita yang dibangun latihan. Pertama saudara bisa tadi doa puasa. Doa puasa itu saudara dengar ya. Melemahkan daging. Keinginan. Termasuk keakuan. Termasuk ya keinginan daging. Tapi menguatkan roh kita. Saat saudara doa puasa harus. Ya gak makan tapi doanya ditambah. Mendekat pada Tuhannya tambah. Ibadah ditambah, saudara. Bukan hanya tidak makan. Kalau hanya tidak makan itu diet. Doa puasa itu bukan hanya tidak makan. Jam makannya semuanya diganti untuk jam pada Tuhan. Rohmu naik. Dagingmu turun. Maka engkau akan punya pengendalian diri. Rohmu bisa mengendalikan dagingmu. Rohmu bisa mengendalikan keinginan akunya. Aku bisa menguasai. Oh, rohmu bisa kalahkan kerakusanmu. Doa puasa. Lalu juga yang kedua, latihan menabur. Latihan apa saudara? Apa kaitannya menabur saudara dengan pengendalian diri? Banyak. Tadi saya cerita ya saudara ya. Iya. Ada Adam dan Hawa tadi. Coba, tapi yang lain dulu ya saudara ya. Jadi waktu kita ya senantiasa aku. Itu pasti kita nggak punya latihan untuk belajar. Berani berserah. Waktu saudara menabur.
Kan akunya saudara yang dikalahkan. Betul enggak? Itu salah satu latihan. Maka Tuhan berkata tabur. Hukum tabur tua itu tidak pernah bisa habis-habisnya. Kalau enggak salah 2 minggu yang lalu. Kesaksian videonya. Di sini juga ya kalau enggak salah ya. Orang nabur itu sampai perhiasan. Sudah lewat 4 tahun masih Tuhan melakukan mujizat-mujizat. Sampai ada temennya itu mau ngasih perhiasan. Mas dia enggak mau. Saudara. Lalu temennya karena ingin